لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau dan para sahabatnya serta para pengikutnya ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak dan Ibu sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia, apapun yang dia lakukan di dunia ini mesti ada tujuan tertentu yang dia maukan. Dia bekerja, yang dia tuju adalah ingin mendapatkan harta, ingin bahagia. Dia akan kesal, marah ketika yang dia tuju tidak tercipta dan tidak terdapat atau tidak terjadi. Dia menikah, yang dia tuju adalah anak keturunan, dan dia akan marah, akan gusar pada saat yang dia tuju dengan pernikahan itu tidak terjadi. Dia sekolah, ada yang dia tuju, dan dia akan marah, dia akan murka pada saat yang dituju dengan sekolah tersebut tidak terjadi. Dia menyekolahkan anaknya, dia mengeluarkan biaya besar demi untuk menyekolahkan anaknya, karena ada tujuan yang dia tuju dari sekolah tersebut. Dan dia akan marah kepada anaknya ketika anaknya menyia-nyiakan biaya yang dia keluarkan, biaya kuliah, biaya sekolah yang dia keluarkan. Itulah manusia. Namun banyak orang yang tidak sadar bahwa kalau dia setia berbuat ada tujuan tertentu, maka demikian pula Allah Azza wa Jalla menciptakan kita ada tujuan yang dituju dari penciptaan tersebut. Dan Allah akan marah ketika tujuan tersebut tidak kita laksanakan, tidak kita capai. Allah Azza wa Jalla tidak menciptakan kita sia-sia, tidak menciptakan kita hidup gratis di dunia. Tetapi Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam Al-Quranul Karim, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ma uridu minhum min rizq, wa ma uridu an yut'imun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Aku tidak pernah mengharap mereka memberi makan dan tidak pernah mereka memberi rezeki kepadaku. Itulah tujuan Allah Azza wa Jalla menciptakan kita di dunia ini. Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam Al-Quranul Karim, "Ayahsabul insanu an yutraka suda." Apakah kalian mengira wahai manusia bahwa kami menciptakan kamu dan kami membiarkan kamu begitu saja, tidak ada perintah, tidak ada larangan, kamu hidup semaumu di dunia? Tidak. Allah Azza wa Jalla menciptakan kita dengan tujuan yang mulia, lil ibadah. Perhatikan di dalam Al-Quranul Karim,
Allah Azza wa Jalla mengatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, dan sungguh telah kami ciptakan manusia dalam wujud yang sangat sempurna. Pertanyaannya, kita akan menyatakan dan membuktikan bahwa sesuatu itu sempurna kalau kita melihat yang kurang. Bukankah Allah Azza wa Jalla menciptakan hewan juga sempurna? Bukankah Allah Azza wa Jalla menciptakan malaikat sempurna? Bahkan Allah Azza wa Jalla menciptakan malaikat dari cahaya. Tetapi kenapa Allah Azza wa Jalla menciptakan malaikat sebelum manusia, menciptakan jin sebelum manusia, menciptakan hewan, tetapi hanya manusia yang Allah Azza wa Jalla katakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim? Apakah karena manusia mempunyai panca indera yang sempurna? Malaikat ataupun juga punya, jin juga punya? Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala menerangkan ketika menafsirkan ayat ini, bahwasanya Allah Azza wa Jalla menciptakan malaikat, dan Allah Azza wa Jalla menciptakan dan meletakkan pada mereka akal, namun Allah tidak meletakkan pada malaikat nafsu dan syahwat. Ada yang kurang, nafsunya tidak ada, syahwatnya tidak ada, sehingga malaikat siang dan malam yusabbihuna al-laila wan-nahara la yafturun. Malaikat bertasbih, berzikir kepada Allah siang dan malam, tidak pernah berhenti dan tidak pernah putus asa dan tidak pernah futur dari zikir kepada Allah. Karena mereka tidak perlu memikirkan makan, tidak perlu memikirkan minum, mereka tidak perlu memikirkan pernikahan. Allah ciptakan malaikat dan Allah letakkan pada mereka malaikat akalnya, dan tidak letakkan kepada mereka nafsu dan syahwat. Sebaliknya, Allah Azza wa Jalla menciptakan barakallahu fikum hewan, dan Allah letakkan kepada mereka nafsu dan syahwat, namun Allah tidak menciptakan kepada hewan itu akal, sekalipun otaknya ada. Otaknya ada, akalnya tidak ada. Itu hewan. Dari sini berarti sudah ada. Lalu kemudian Allah Azza wa Jalla menciptakan manusia sebagai makhluk ketiga yang menghuni bumi, yaitu Allah ciptakan manusia dalam wujud yang sempurna. Unsur malaikat ada, yaitu akal. Unsur hewani ada, yaitu nafsu dan syahwat. Perpaduan malaikat, perpaduan unsur malaikat dan perpaduan unsur barakallahu fikum hewani. Nafsu dan syahwat ada pada manusia, tetapi ada remnya, akal. Hewan ada nafsu, ada syahwat, enggak ada remnya. Sehingga mereka yang mereka pikirkan adalah makan, minum, kawin, makan, minum, kawin, puas, dan tidak bakal mikir hal haram. Itulah hewan. Malaikat bertasbih siang dan malam, tasbih siang malam, tasbih siang malam. Mereka memang tidak ada nafsu dan tidak ada syahwat. Allah Azza wa Jalla ciptakan manusia, perpaduan di dalamnya ada unsur malaikat, diberikan kepada manusia akal, ada unsur hewani, diberikan kepada manusia ini syahwat dan nafsu. Maka kata beliau rahimahullah, laqad Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam Al-Qur'anul Karim, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami telah menciptakan manusia dalam wujud yang sangat sempurna, ada akalnya, ada syahwatnya. Namun tatkala dia tidak bisa mengendalikan syahwat dan nafsunya dengan akal sehatnya, thumma radadnahu asfala safilin. Setinggi apapun jabatan dia di dunia, mau jenderalnya, mau presidennya, tempatnya dalam neraka jahanam. Fir'aun penguasa dunia di saat itu juga tempatnya di dalam neraka jahanam. Thumma radadnahu asfala safilin.
Kata Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, maka kalau orang selalu mendahulukan akalnya di atas nafsu dan syahwatnya, maka dia telah menyerupai malaikat. Namun siapa yang selalu memperturutkan nafsunya dan keinginannya dan syahwatnya tanpa mengendalikannya dengan akal sehatnya, maka artinya dia tidak ada bedanya dan tidak lebih dari kehidupan hewan, wal'iyadzu billah. Allah Azza wa Jalla menciptakan kita dengan sempurna. Tapi apa yang sempurna ini? Apa kesempurnaan kita? Kesempurnaan kita pada saat kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kesempurnaan kita pada saat kita kembali kepada Sang Pencipta kita. Kalau tidak, Allah Azza wa Jalla bahkan mengatakan bahwa manusia ini bisa jadi ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka bisa jadi manusia ini kalau tidak ada ibadah kepada Allah, bisa jadi layaknya hewan, bahkan lebih hina, lebih sesat. Belum pernah ada kambing mencuri sandal di masjid. Tapi kalau manusia, na'udzubillah, belum pernah ada kambing melakukan hubungan sesama jenis. Tapi kalau manusia, wal'iyadzu billah, ulaika kal an'ami bal hum adall. Allah ajarkan di dalam Al-Quran, manusia kalau sudah tidak tahu tujuan hidupnya, kalau sudah tidak menjalankan tujuan hidup dengan ibadah kepada Allah, Allah Azza wa Jalla jelaskan kal an'ami bal hum adall. Hewan sejelek apapun hewan, dia akan membatasi diri dengan sebatas yang memang itu adalah hak dia. Kamu berikan kepada kambing 1 genggam rumput dengan 1 kilogram berlian, tidak bakal kambing milih berlian. Dia merasa ini bukan milik saya sekalipun banyak. Dia merasa ini bukan hak saya sekalipun mungkin. Kalau saya ambil 1 kilo berlian ini bisa dijual untuk beli mungkin luas 1 wilayah kabupaten, saya tanamin rumput untuk anak keturunanku. Tapi bagi kambing ini bukan hak saya. Yang halal bagi saya adalah rumput. Tapi kalau manusia, kalau sudah tidak ada rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla, wanita yang tidak halal pun di dalamnya, zina pun dia kerjakan. Manusia kalau sudah tidak ada takut kepada Allah, rasa takut kepada Allah, khamr yang haram dia minum, padahal air mineral cuma 2.000, air khamr yang 1 botol mestinya air aqua 2.000, di sana dijual 15.000, 20.000, diterjangnya, dibelinya, diminumnya, la ilaha illallah. Padahal coba beli itu botol bir kemudian minumkan pada kambing, enggak bakal minum. Manusia kal an'ami bal hum adall, lebih hina dari hewan. Beli 1 botol bir di toko, beli 1 botol anggur cap orang tua di toko, minumkan kepada kambing, minumkan kepada kucing, minumkan kepada hewan, baru nyium aja sudah nyemprot itu dia. Ini bukan hak saya, kata kambing. Manusia yang diberi akal oleh Allah Azza wa Jalla, sehat enggak senang, sehat enggak tenang, cari sesuatu biar teler, biar rusak akalnya, biar mabok, minum minuman khamr, enggak cukup, enggak kuat duit, dicampur dengan berbagai macam racikan. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya bahwa manusia kalau sudah tidak menjalankan ibadah, kalau sudah tidak taat kepada Allah Azza wa Jalla, layaknya hewan atau bahkan lebih rendah dari kehidupan hewani. Wal'iyadzu billah. Subhanallah. Hewan masih memiliki naluri yang normal. Maka kita manusia dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla dengan akal sehat kita, dengan akal normal kita. Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam Al-Quranul Karim, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Dan sungguh kami telah memuliakan Bani Adam, manusia.
Mulia kita dalam Al-Quran. Ayah kita diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla langsung, yaitu Adam alaihi salatu wassalam. Dan ini adalah suatu pemuliaan dan kemuliaan untuk anak keturunannya. Wa hamalnahum fil barri wal bahr, dan kami beri kemampuan manusia untuk bisa merakit kendaraan, membikin kendaraan, bisa berjalan di lautan, bisa berjalan di daratan dengan kendaraan tersebut. Dan kami memberikan kelebihan dan keutamaan kepada manusia lebih daripada makhluk-makhluk yang lainnya. Itulah manusia. Allah Azza wa Jalla memberikan keutamaan, tetapi yang patut kita banggakan, yang patut kita raih ketika kita menyempurnakan hidup kita ini dengan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Jabatan yang kita banggakan tidak bakal kita bawa setelah meninggal. Harta yang kita kumpulkan tidak bakal kita bawa setelah kita meninggal. Sadarlah wahai saudara-saudaraku kaum muslimin, bahwa setinggi sekuat apapun harta kita yang kita kumpulkan, masih lebih kaya Qarun daripada kita. Tetapi apa akibatnya pada saat dia ingkar kepada Allah Azza wa Jalla? Pada saat dia tidak taat dan dia sombong dengan hartanya, diingatkan oleh orang yang berilmu, diingatkan dengan nasihat yang sangat indah, yang sangat baik. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. Nasihat yang sangat indah, nasihat yang sangat mulia. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة. Wahai Qarun, kata para ulama, Allah sudah memberi kecukupan kepada kamu dunia. Allah sudah memberikan kepada kamu dunia. Kurang apa lagi wahai Qarun? Cukuplah bagi kamu dunia. Allah sudah membukakannya kepada kamu. Sekarang coba manfaatkan, cari sekarang kebahagiaan akhiratmu. Apalah artinya bahagia di dunia tapi kalau ternyata akhiratmu sengsara wahai Qarun. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Dan berbuat baiklah engkau kepada manusia wahai Qarun, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada engkau. Tetapi memang yang namanya orang sombong, kalau belum kena batunya dia enggak akan pernah merasa. Orang sombong kalau belum kena kepalanya, kalau kepalanya belum kena batu, dia melihat orang lain kena batu berdarah kepalanya nangis, dia akan mengejek, cengeng loh katanya. Itulah gayanya orang sombong. Orang sombong sudah melihat orang lain kepalanya kena batu nangis, dia ngejek, cengeng. Nanti kalau sudah giliran kena batu kepalanya baru tahu, oh ternyata sakit. Itu orang sombong. Makanya bagus sekali slogan kita ini, Buton Bolimo karo sumano lipu. Bolimo karo sumano lipu itu bagus sekali. Tapi memang kadang-kadang budaya kita ini di Buton ini, ya enggak semua, cuma sebagian. Itu bagus sekali, bahkan di Pajang di pelabuhan sana Bolimo karo sumano lipu, Bolimo lipu sumano adaci, Bolimo adaci sumano agama, itu lanjutannya. Tetapi memang kadang-kadang untuk penerapan prinsip itu susah. Kadang-kadang orang merasa berkuasa aja atas orang lain sudah susah untuk dilobi. Kadang-kadang merasa dikasih jabatan sedikit aja sudah merasa ibarat air satu kobokan bagi dia adalah lautan yang luas. Qarun lebih kaya. Diingatkan wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah engkau sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu wahai Qarun. Wala tabghil fasada fil ard, dan jangan engkau berbuat kerusakan dengan hartamu ini wahai Qarun. Apa jawabnya Qarun? Dengan angkuhnya, dengan sombongnya,
dia malah menantang Allah Azza wa Jal. Qala innama utituhu ala ilmin indi. Apa urusan kalian ikut campur? Bukan urusan kalian ikut campur dalam harta saya ini. Allah memberikan harta saya ini karena Allah tahu bahwa saya memang pantas untuk mendapatkan harta ini. Allah memberikan harta ini kepada saya karena keilmuan saya, itu makna yang kedua. Karena keahlian saya, karena keuletan saya, karena kesungguh-sungguhan saya. Makanya biasanya kalau ada orang kredit mobil, kredit rumah, itu biasanya per bulan taruhlah 3 juta mobil, selama 3 tahun dia kredit. 3 tahun ini lancar, tidak pernah macet satu kali pun. Kurang 5 bulan lagi dia sudah menghitung bersama istrinya. Ini kreditan kita per bulan 3 juta mah. Berarti insya Allah kalau ini mobil lunas, 5 kali angsuran lagi lunas. Kita tidak usah ngambil angsuran mobil, dah syukur ini yang ada. Kita begitu ini mobil lunas, kita akan nabung per bulan 3 juta, per bulan 3 juta, 3 juta, 3 juta, 3 juta kali 3 tahun. Berapa itu berarti? 36 bulan coba. Dikalikan, berarti kita bisa kaya raya mah. Mungkin bisa kita beli rumah cash. Sudah dikalkulasi. Tapi begitu lunas itu angsuran terakhir, mobilnya lunas, BPKB keluar dari bank. Keluar dari bank itu BPKB-nya dah sambil kipas-kipas dengan BPKB merdeka, bebas, alhamdulillah. Tidak ada lagi tanggungan. Gak sia-sia usaha saya selama ini, gak sia-sia usaha kita mah selama ini mah. Mulai muncul rasa congkaknya. Tadinya waktu dia kredit, dia merasa dikejar-kejar hutang. Dia merasa dikejar-kejar hutang dan dia harus membayar dan dia harus nyicil per bulan 3 juta. Dia merasa, sang istri pun juga merasa tertekan. Suaminya pergi kerja, sang istri di rumah doa, ya Allah, bukakanlah pintu rezeki kepada suamiku. Tapi coba tatkala itu lunas, mulai muncul rasa congkaknya manusia. Gak sia-sia usaha kita selama ini, Tomah. Gak sia-sia usaha saya selama ini, BPKB, mobil, kipas-kipas. Begitu masuk bulan pertama, seperti yang direncanakan mau nabung 3 juta, ternyata kurang dari 3 juta terkumpul. Itu pun belum bayar listrik. Kok bisa ya? Begitu bulan kedua, harapannya bisa terkumpul 3 juta, tinggal 2 juta, itu pun belum bersih juga. Begitu masuk perpanjangan pajaknya, berat mau melanjutkan perpanjangan pajaknya. Lama-kelamaan berat beli bensinnya, lama-kelamaan BPKB disekolahkan lagi ke bank. Kenapa? Memang manusia ini seringnya kalau sudah diberi kenikmatan oleh Allah sombong. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Manusia ini akan merasa angkuh dan sombong kapan? Kalau dia sudah diberi sedikit kelebihan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka kalau kita merasa apa yang kita sombongkan harta, Qarun lebih kaya dari kita. Apa akibat kesombongan dari Qarun dengan hartanya? Fa khasafna bihi wa bidarihi al-ard fama kana lahu min yansurunahu min dunillah wa ma kana minal muntasirin. Akibat kesombongan Qarun, Allah Azza wa Jalla tenggelamkan dia di dalam bumi bersama hartanya. Sampai sekarang pun kalau orang mulung dikatakan lagi apa? Lagi cari harta Qarun katanya. Menjadi abadi akhirnya kejahatan Qarun. Apa dosanya Qarun? Apakah Qarun berbuat jahat sebagaimana Fir'aun berbuat jahat kepada orang? Tidak. Sombong. Merasa ini harta-harta gue. Apa urusan lo, kata dia. Ini harta-harta saya. Ini hasil keringat saya. Ini hasil usaha saya. Kenapa kamu ikut campur? Jangan mentang-mentang lo ustaz.
Jangan mentang-mentang lo kiai, jangan mentang-mentang lo dai, suka nasihatin saya, ayolah bersedekah, ayolah berinfak. Semenjak kapan kamu ikut andil dalam hartaku ini? Udah, kamu tunggu aja azab Allah Azza wa Jal. Selamat di dunia, gak bakal selamat di akhirat. Na'udzubillah. Pelajaran besar bagi kita. Ada yang lebih kaya dari kita, ada yang lebih makmur dari kita, Qarun. Namun pada hakikatnya, siapa Qarun ini? Apakah dia memang orang yang jahat tadinya, orang yang susah, orang yang tidak taat kepada Allah? Tidak, dia ini orang baik. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Kaumnya Musa dia ini, pengikutnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ya Allah, bagaimana dengan orang miskin sombong lagi? Kalau orang kaya sombong aja diazab, ditenggelamkan oleh Allah Azza wa Jalla, bagaimana dengan orang yang kerjanya tiap hari minum khamr, itu pun beli 1 botol urunan, tapi sombongnya melihat orang sholat diejek, melihat orang taat kepada Allah diejek, melihat orang salat dikomentari, la ilaha illallah. Memang manusia kalau sudah tidak berfungsi akalnya, Allah katakan ulaika kal an'ami bal hum adall. Allah Azza wa Jalla memiliki satu tujuan dalam menciptakan kita, ibadah kepadanya. Dan Allah murka kalau kita tidak jalankan tujuan itu. Allah menciptakan kita untuk beribadah, kemudian Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita penunjang ibadah itu, yaitu akal sehat. Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam Al-Quranul Karim, fahadainahun najdain. Maka kami tunjuki manusia ini 2 jalan, jalan kejelekan, jalan keburukan, dan jalan kebaikan. Kemudian Allah Azza wa Jalla menciptakan pada manusia akal untuk sebagai tolak ukur, untuk menentukan dan untuk melihat mana yang terbaik untuk dia di dunia maupun di akhiratnya. Subhanallah. Hanya itu yang diminta oleh Allah Azza wa Jalla dari kita, tidak lebih dari itu. Allah Azza wa Jalla tidak pernah meminta dari kita harta kita. Allah Azza wa Jalla tidak pernah meminta dari kita jabatan kita. Yang diminta hanyalah kita menjalankan ibadah. Allah tidak meminta kita menggendong orang tua kita. Allah Azza wa Jalla tidak meminta dari kita, barakallahu fikum, ditidur dengan orang tua kita, menyuapi orang tua kita. Tidak, Allah hanya mengatakan wabil walidaini ihsana. Allah hanya mengatakan muliakan orang tuamu. Bagaimana caranya? Itu adalah kembali kepada kebiasaan yang terbaik untuk orang tuamu, muliakan orang tua kamu. Allah Azza wa Jalla tidak pernah meminta dari kita harta. Yang diminta oleh Allah Azza wa Jalla hanyalah satu, agar kita beribadah kepadanya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengajarkan kepada Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu arda, ya Muadz, inni la uhibbuk, sungguh aku sangat mencintaimu. فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Wahai Muadz, sungguh aku sangat mencintaimu, maka jangan engkau tinggalkan doa ini setiap engkau selesai menunaikan salat. Setiap selesai menunaikan salat, ini ada 2 kemungkinan. Yang pertama, kalimat setiap selesai salat, ada kemungkinan salat wajib, salat sunnah pun bisa. Tetapi yang rajih kata para ulama adalah salat wajib. Kemungkinan yang kedua setelah selesai salat, yakni setelah selesai tasyahud sebelum salam, dan yang kedua adalah setelah selesai salam. Dan kemungkinan yang pertama, yaitu sebelum salam, lebih kuat kata para ulama barakallahu fikum. Diajarkan doa Allahumma a'inni,
ala dzikrik. Ya Allah, tolonglah aku agar aku senantiasa berzikir kepada Engkau. Wa syukrik, dan agar aku senantiasa bersyukur kepadamu ya Allah. Wa husni ibadatik, dan tolonglah aku ya Allah agar aku senantiasa menjalankan ibadah dengan baik. Wa husni ibadatik, doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu ardah untuk dibaca setiap selesai salat. Minta supaya dijadikan sebagai hamba yang bersyukur. Apa bentuk syukurnya kita kepada Allah Azza wa Jal? Bentuk syukurnya kita adalah jalankan ibadah. Karena itulah tujuan Allah Azza wa Jalla menciptakan kita. Tidak ada yang lain. Allahumma inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Allah Azza wa Jalla mengingatkan dalam Al-Quranul Karim, wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan beribadalah engkau kepada Allah sampai datangnya kematian kepadamu. Orang yang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, Allah Azza wa Jalla menjanjikan kepada mereka surga. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beribadah kepada Allah, yang beriman dan beramal saleh, bahwa bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Siapa yang tidak ingin surga? Tetapi memang pandangan manusia yang terlalu pendek, manusia yang terlalu tergiur dengan dunia, dia enggak sadar untuk siapa dia di dunia ini bekerja. Coba lihat, tanya yang lewat salat maghrib, salat isya, bahkan zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, lewat, tidak pernah masuk masjid, tidak pernah salat. Kerja 24 jam bahkan. Untuk siapa dia bekerja? Untuk dirinya? Bukan. Untuk orang lain. Untuk siapa kamu bekerja? Untuk membahagiakan anak dan istri. Enggak sia-sia umurmu kamu seperti ini. Hidup cuma untuk orang lain. Enggak rugi kamu seperti itu? Berdiri di pinggir jalan jualan, atau di toko jualan, atau hidup di tengah laut berjam-jam berhari-hari hanya untuk orang lain. Toh nanti di dalam neraka, toh nanti setelah kita meninggal, tidak bakal anak istri kita datang menyelamatkan kita. Itu kan suami saya, itu kan bapak saya, kenapa dia masuk neraka? Tidak bakal. Fa idza nufikha fis suri fala ansaba bainahum yawma idzin wala yatasaalun. Enggak ada nasab yang bermanfaat, enggak bakal ada yang bisa dimintai tolong. Tapi orang kadang enggak sadar. Capeknya bekerja dari pagi sampai pagi untuk siapa? Anak istri. Padahal anak dan istrinya, subhanallah, kadang-kadang banyak, mohon maaf, laki-laki yang kerja banting tulang, istrinya enggak pengertian, suami yang gajinya tinggi, istrinya enggak pengertian. Pokoknya setiap gajian suaminya tanggal baru, tanggal muda, beli kalung, beli emas, sampai kalau kondangan menghadiri walimahan, emasnya hampir sampai ke siku dipakai semua. Kalungnya, cincinnya, ibu-ibu tanya, "Bu, suaminya kerja di mana?" "Oh, suami saya kerja di sini, di sini." Bangga, padahal ceritanya nyindir dia. Bu, enggak malu? Yang capek suaminya, yang gaya ibunya. Tapi dia dengan pede. Sekarang sadar enggak kita? Kalau kita habiskan umur kita untuk orang lain, kapan kita bekerja untuk diri kita sendiri? Hidup di laut berjam-jam mencari ikan. Untuk siapa? Anak istri. Padahal anak istri kita besarnya mereka juga belum tentu mikirin nasib kita. Banyak anak-anak yang orang tua capek-capean biayain kuliah dia, kerja biayain kuliah, kerja dibiayain kuliah, begitu jadi sarjana, begitu kerja lupa dengan orang tua, nggak nyesal itu orang tuanya. Maka barakallahu fikum, kita harus sadar
bahwa tidak ada tempat selain surga dan neraka setelah kita meninggal. Allah Azza wa Jalla siapkan surga untuk orang yang beribadah, yang taat kepadanya, dan Allah Azza wa Jalla menyiapkan neraka. Di dalam neraka pun kemudian ditanya oleh ahlul jannah, fi jannatin yatasaalun 'anil mujrimina ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu bi yaumiddin hatta atana al-yaqin. Di dalam surga kemudian ahlul jannah bertanya kepada ahlun nar, ma salakakum fi saqar, wahai penghuni neraka jahanam, apa rupanya yang menyebabkan kalian terseret dan masuk dalam neraka jahanam? Mereka menjawab sebagaimana jawaban mereka sombongnya di dunia dulu, hilang semuanya. Qalu lam nakum minal musallin, karena dulu tidak pernah kami menunaikan salat di dunia. Walam nakun nut'imul miskin, dan tidak pernah memberi makan kepada orang miskin. Kerja dari pagi sampai pagi untuk anak istri, tidak pernah memikirkan nasibnya orang miskin. Sudah enggak pernah sholat, enggak pernah memikirkan nasibnya orang miskin. Pokoknya kerja dari pagi sampai hari demi anak istri, anak istri, anak istri. Subhanallah. Sudah masuk isya ya? Kalau udah masuk isya saya diingatin aja. Tayyib, kerja pada hakikatnya mengorbankan diri ini orang. Makanya disitulah kemuliaan seorang mukmin, disitulah harga diri seorang mukmin. Seorang mukmin, seorang yang taat kepada Allah Azza wa Jalla, dalam umur dia yang singkat di dunia cuma 40 tahun, 60 tahun, dia bisa berhasil mengumpulkan amal untuk kehidupan dua alam sekaligus. Dunia dia jalani, akhirat dia kerjakan. Masya Allah. Di dunia bahagia, di akhirat lebih bahagia lagi. Sebagaimana doanya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu kehidupan orang yang taat kepada Allah. Tidak ada orang yang mati karena rajin sholat akhirnya kelaparan. Mesti Allah Azza wa Jalla akan memberikan rezeki kepada dia. Dia waktunya sholat, waktunya zuhur, sholat zuhur, asar, sholat asar di masjid. Dia terikat hatinya dengan sholat, tetapi rezekinya ada aja. Allah Azza wa Jalla bukakan pintu rezeki bagi dia. Dia bisa menciptakan dalam umur yang singkat kehidupan dua alam sekaligus. Dunia dia capai, akhirat dia tidak sia-siakan. Itu orang yang taat kepada Allah. Tapi kalau orang yang jauh dari ibadah, dengan umur dia yang 40 tahun, yang 80 tahun, yang dia kejar hanya dunia, itu pun untuk membahagiakan anak dan istri. Giliran umur 60 tahun dia sudah kaya raya. Dia sudah bisa makan, bahkan beli restoran pun kuat. Bukan menu restoran, beli restoran kuat. Dia sudah kaya raya. Apa kata dokter? Bapak sudah tidak boleh makan daging, Bapak enggak boleh makan ikan, Bapak enggak boleh makan burger, Bapak, aduh, sia-sia usaha saya selama ini, kata bapak ini tadi. Yang bahagia siapa? Anakmu dan istrimu. Padahal belum tentu kalau kamu miskin, anakmu dan istrimu mau memuliakan kamu. Sadar kita. Untuk apa kita menghabiskan umur kita untuk orang yang belum tentu mereka berbakti kepada kita, yang belum tentu mereka mengenal kebaikan kita? Maka habiskan umur kita untuk beribadah kepada Allah. Niscaya Allah Azza wa Jalla akan menggiring mereka taat dan memuliakan kita dan membahagiakan kita. Anak dan istri kita terkadang hanya mengincar harta kita. Giliran umur kita sudah tua, saatnya kita kaya raya, ingin makan sepuasnya, ingin makan di restoran, semua menu saya pesan. Kata dokter sudah tidak bisa. Kamu makan udang kolesterol naik, kamu makan daging darahnya naik, kamu aduh hanya megang kepala, aduh. Sudah pesan enak-enak menu dari restoran, datang. Ingat pesan dokter, nggak boleh makan itu. Anaknya yang rebutan. Kalau begini saya kerja selama ini untuk siapa? Saya menghabiskan umur saya sampai tua seperti ini untuk siapa? Sadarlah kita. Kapan kita mau bekerja untuk diri kita sendiri? Di masjid. Kita capek ibadah, itulah tujuan hidup kita.
Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu menjelang ajalnya beliau mengatakan, Allahumma innaka ta'lamu anni la uhibbul baqa'a fid dunya min ajli kiral anhar wala min ajli zira'il aghrash wa innama ahbabtul baqa'a fid dunya min ajli muqabadatil lailil tawil wa min ajli dhama'il hawajir fi shiddatin nahar wa min ajli mujalasatil ulama'i fir rukab. Mu'adz bin Jabal menjelang ajalnya dia mengatakan, ya Allah, sesungguhnya engkau tahu saya tidak pernah ingin hidup di dunia ini untuk menyewa tanah dan bercocok tanam, dan tidak pernah saya hidup di dunia ini demi untuk dunia, demi untuk bertanam atau berdagang. Tidak ya Allah, saya hidup di dunia ini engkau tahu ya Allah, saya ingin hidup lagi di dunia ini bukan untuk dunia, bukan untuk bekerja, bukan untuk bercocok tanam, bukan untuk berdagang ya Allah. Saya ingin hidup lagi di dunia ini ya Allah karena saya ingin sholat malam di malam yang panjang. Saya ingin bangun menunaikan sholat di siang hari yang panas luar biasa. Saya ingin berpuasa ya Allah, dan juga saya tidak mau ketinggalan untuk berlomba dengan majelisnya para ulama. Saya ingin menuntut ilmu, saya ingin belajar ilmu agama. Ini wasiatnya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu menjelang ajalnya. Dia mengatakan, ya Allah, saya bukan berarti ingin hidup lagi di dunia ini supaya saya cari harta, saya mengumpulkan uang, tidak. Saya ingin hidup lagi di dunia ini ya Allah karena saya merasa nikmat ketika bangun menunaikan sholat malam, karena saya merasa nikmat ketika menunaikan puasa di siang hari yang panas, dan karena saya merasa nikmat ketika berlomba di majelis para ulama menuntut ilmu agama, mempelajari ilmu din. Na'am, barakallahu fikum. Ini ma'asyiral muslimin wal muslimat, mudah-mudahan Allah azza wa jalla membukakan pintu hidayah untuk kita semua dan keluarga kita semua. Mudah-mudahan anak-anak kita semua menjadi anak-anak yang saleh, yang taat kepada Allah azza wa jalla, dan mudah-mudahan Allah azza wa jalla mengumpulkan kita semua di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.